Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Administrasi Sistem A akan menjelaskan tentang NFS, yaitu tentang Network File System. Nah, jadi kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Dina Septi Pusmayani, lalu ada Amanda Fania, dan Raihan Wood Hibatullah. Ini selanjutnya. Dan selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari NFS, seperti pengertian dan sebagainya. Nah, di sini Network File System ini adalah suatu layanan atau service yang dapat memungkinkan suatu komputer untuk melakukan proses mount suatu directory atau peralatan pada komputer lain. Jadi proses mount ini menggabungkan suatu directory atau bisa mengakses directory dari satu device ke device lain. Nah, dengan menggunakan NFS ini, suatu komputer ini dapat berbagi file, data, dan bahkan program antar sesama klien yang terhubung ke server utama. Jadi terhubung ke salah satu server. Nah, di sini NFS juga memungkinkan suatu komputer untuk melakukan pengaktifan atau penggunaan atau mounting peralatan pada komputer lain yang terhubung ke jaringan yang sama. Jadi menggunakan interbridge itu, menggunakan network bridge. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat dari NFS. Nah, yang pertama itu local workstation ini menggunakan ruang disk yang lebih kecil karena telah menggunakan data yang disimpan pada mesin tunggal dan tetap dapat diakses oleh yang lainnya melalui jaringan. Jadi karena menggunakan bridge tadi, ini ruang disknya itu tidak usah datanya itu tidak usah disimpan pada beberapa device, jadi bisa diakses melalui jaringan, jadi tidak usah menyimpan di beberapa device. Yang selanjutnya ini, pemakai tidak harus membagi directory home pada setiap mesin di jaringan. Directory home ini dapat di-setup pada NFS server dan tersedia melalui jaringan. Nah, yang selanjutnya ini merupakan device penyimpanan seperti floppy disk, CD-ROM drives, dan zip drives ini dapat digunakan oleh mesin lainnya. Dan ini itu akan mengurangi jumlah media drives seluruhnya pada jaringan. Ini selanjutnya. Selanjutnya adalah terminologi dari NFS. Yang pertama ini merupakan NFS server yang merupakan komputer atau host yang menyediakan sistem file atau via direktorinya yang dapat diakses oleh komputer lain. Nah, di sini langkah-langkah untuk menjadi server ini adalah menyiapkan direktori yang akan di-share dan melakukan konfigurasi sharing direktori yang sudah disiapkan. Yang kedua ini merupakan NFS client yang merupakan komputer atau host yang memanfaatkan sistem file yang disediakan oleh NFS server. Nah, jadi langkah-langkah klien ini itu menyiapkan direktori yang dipakai untuk menampung sharing direktori dari server yang kemudian ini akan melakukan konfigurasi pengambilan file ini lewat sharing dengan tempat penampungan yang telah disiapkan di langkah sebelumnya di direktori untuk menampung sharing tadi. Baik, selanjutnya instalasi dan konfigurasi NFS. Nah, yang pertama itu login ke sistem Linux sebagai root, kemudian mencatat berapa nomor IP dan nama host dari PC yang digunakan, dan mencatat nomor IP komputer klien dengan menggunakan perintah ifconfig dan hostname. Nah, selanjutnya ini pastikan bahwa komputer server yang digunakan ini sudah terhubung ke komputer klien yang menggunakan perintah ping. Jadi kalau misalnya pingnya ini berhasil, maka komputer server dan klien ini sudah terhubung. Yang selanjutnya, pastikan bahwa komputer server ini telah terhubung ke internet atau jaringan lokal yang memiliki Linux server yang digunakan untuk update repository. Nah, jadi ke internet atau jaringan lokalnya ini karena menggunakan bridge itu harus internetnya atau koneksinya itu harus sama. Jadi menggunakan WiFi atau WiFi yang sama, dan ini ada jaringan lokal ini untuk update repository. Jadi karena akan menginstal NFS tersebut. Yang selanjutnya ini menentukan file atau folder yang akan di-share. Selanjutnya ini adalah instalasi dan konfigurasi NFS server.
Nah, yang pertama ini install kernel NFS servernya dengan menggunakan perintah apt-get install fortmap NFS kernel server dan mengedit file exportnya di etc export. Yang diedit itu untuk memasukkan file atau folder yang akan di-share. Nah, komennya itu menggunakan nano etc export. Nah, yang diedit itu memasukkan IP client, directory, dan yang menjadi host yang dapat mengakses file yang akan di-share dari NFS server. Dan selanjutnya, step-step selanjutnya nanti akan dipraktikkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini adalah instalasi dan konfigurasi dari NFS client. Nah, yang pertama ini instalasi NFS client dengan komen apt-get install portmap NFS common dan mengedit etc host dan yang lain-lain yang nanti akan dijelaskan dan dipraktikkan oleh rekan saya. Baik, praktek akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Amanda Fania. Di sini saya akan mempraktekkan dari sisi servernya. Oke, saya akan share screen. Baik, jadi yang pertama dilakukan yaitu adalah menginstal NFS-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengetik sudo apt install NFS kernel server. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita akan mengenable dulu, yaitu dengan cara sudo systemctl enable NFS kernel server. Ini ada kesalahan ketik ya. Oke. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah directory yaitu dengan cara sudo mkdir, lalu kita ketik slash dan namanya yaitu saya akan membuat directory dengan nama hi. Jika sudah, kita di sini akan memberikan izin direktorinya dengan mengetik sudo chmod 777 min r lalu slash nama dari direktorinya yaitu hi. Baik, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi directory untuk di-share, yaitu dengan cara membuka file konfigurasinya, yaitu sudo nano /etc/exports. Nah, lalu kita akan masuk ke sini. Baik, di sini saya sudah mengetik sebelumnya. Jadi yang pertama kita masukkan yaitu nama dari direktorinya, yaitu di sini /hi. Lalu yang kedua yaitu nama dari selanjutnya itu IP address dari kliennya, yaitu di sini 10.132.059 dan masukkan argumennya yaitu rw, senc, no root squash dan no subtree check. Nah, jika sudah, kita akan ketik ctrl-o, lalu enter dan ctrl-x, lalu kita akan kembali lagi. Baik, di sini kita akan merestartnya dengan cara sudo, lalu systemctl, restart, NFS, kernel server. Nah, jika sudah di sini saya akan kembali ke bagian kliennya, yaitu akan dipraktikkan oleh teman saya Rehan Wood. Baiklah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada sisi klien. Yang pertama kita akan install terlebih dahulu adalah sudo apt install nfs common. Setelah itu kita masukkan untuk password kita yaitu lalu menunggu sebentar. Jika sudah, kita akan membuat satu file terlebih dahulu, dir sudo mkdir /new data. Lalu di sini kita ganti dulu untuk permissionnya yaitu sudo chmod 777 min r /new data. Nah, setelah sudah, kita akan mount untuk servernya menggunakan sudo mount, masukkan untuk IP dari servernya yaitu 10.132.0.133/hi
untuk directory dari servernya, lalu masukkan untuk data kita atau directory kita, new data. Nah, jika sudah, kita bisa memasukkan file baru ke dalam directory yang telah kita buat pada client server yang nanti akan diremote ke dalam directory file dari server. Kita masukkan cd/new data. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan sudo touch text file new.txt. Nah, jadi ini telah mengirimkan satu file baru ke dalam directory lokal, lalu akan diremote kembali ke dalam directory server. Oke, setelah ini akan dijelaskan kepada teman saya untuk mengecek apakah file ini telah terkirim atau belum. Oke, di sini kita akan cek aja ya, dengan cara ls lalu slash nama dari direktorinya tadi yaitu hi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa file yang sudah dibuat tadi yaitu text file new.txt itu sudah masuk ke dalam servernya, yaitu ke dalam direktori yang sudah saya buat yaitu hi. Baik, karena praktiknya sudah selesai, saya akan kembalikan ke teman saya Dina. Baik, sekian penjelasan tentang NFS dari kelompok 2 administrasi sistem A. Jadi, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.